Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Nikita Ayu. Kakak merupakan mahasiswa dari Undiksa, Prodi PGSD semester 3. Nah, di video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang konsep dari EPB, KPK, bilangan prima, bilangan komposit di sekolah dasar. Sekarang, ayo kita mulai belajar. Nah, adik-adik, cakupan materi dari video pembelajaran ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan prima. Yang kedua, kita akan membahas tentang bilangan komposit. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang KPK. Baik, yang pertama yaitu bilangan prima. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya pada adik-adik sekalian. Di sini sudah ada tahu belum apa pengertian dari bilangan prima? Oke adik-adik. Bilangan prima merupakan suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, cara untuk menentukan bilangan prima adalah dengan menggunakan faktor bilangan. Selanjutnya, apa sih itu faktor bilangan? Nah, faktor bilangan merupakan bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan. Contohnya bilangan 3, faktor dari bilangan ini adalah 1 dan 3. Artinya, bilangan 3 hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Adapun contoh dari bilangan prima yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan komposit. Apa sih itu bilangan komposit? Nah, bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Nah, contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bilangan komposit itu merupakan kebalikan dari bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas EPB. Apa sih itu EPB? Nah, EPB atau kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar, merupakan suatu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Cara untuk menentukan EPB yaitu pertama dapat menggunakan cara sederhana, seperti langsung faktor persekutuan terbesar dari bilangan tersebut. Cara sederhana ini hanya dapat digunakan untuk mencari nilai EPB dari 2 atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar, seperti 2, 4, itu dapat menggunakan cara sederhana ini. Yang kedua yaitu dapat menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, untuk menggunakan pohon faktor dalam menentukan EPB dari suatu bilangan, kita dapat menggunakan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu 1, buat semua pohon faktor dari bilangan yang dinyatakan. Yang kedua, tuliskan bilangan-bilangan prima pada pohon faktor masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian.
Yang ketiga, bentuk inilah yang disebut faktorisasi prima. Yang ketiga, pilihlah semua bilangan prima yang sama dengan pangkat terendah dari suatu bilangan. Dan yang terakhir, kalikan bilangan-bilangan prima yang sama tersebut sehingga diperoleh nilai EPB yang ditanyakan. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal dari faktor persekutuan terbesar. Yang soal pertama, tentukanlah EPB dari bilangan 16 dan 24. Nah, untuk menentukan EPB tersebut, kita dapat menggunakan pohon faktor. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita akan menentukan pohon faktor dari 16. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa langkah-langkah untuk menentukan faktor yaitu menuliskan bilangan-bilangan prima pada pohon faktor masing-masing dalam bentuk perkalian. Jadi nomor 16 ini merupakan pohon faktor dari 16, yaitu faktorisasi primanya adalah 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 16 yaitu adalah 2, 1, 2, 2, 1 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2, atau 2 pangkat 4. Bilangan yang kedua adalah bilangan 24. Faktorisasi primanya adalah 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi, dapat pula kita balik, itu 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 1, 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan, kita dapat menggunakan, kita harus mencari pangkat terendah dengan bilangan sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa bilangan sama dari kedua bilangan tersebut adalah 2. Nah, untuk mencari EPB-nya, kita mencari pangkat terendah dari bilangan yang sama. Jadi, pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 3. Sehingga EPB dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3. Atau 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Jadi, EPB dari bilangan 16 dan 24 adalah 8. Selanjutnya, Kakak akan membahas tentang KPK. Nah, adik-adik, sudah tahu belum apa itu KPK? Nah, KPK atau kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Nah, KPK ini merupakan suatu bilangan dari kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Nah, cara untuk menentukan KPK yaitu yang ada dua cara. Yang pertama yaitu kita dapat membandingkan faktor pembentuk bilangan dengan menguraikan faktor pembentuk bilangan dari bilangan yang hendak dicari. Nah, misalnya KPK dari 4 dan 8. Uraikan setiap angkanya menjadi 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi KPK ini merupakan bilangan yang misalnya KPK dari bilangan 4 dan 8. Uraikan setiap angkanya menjadi 4 sama dengan bilangan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Jadi setiap bilangan itu ditambah 4. Jadi 4 tambah 4 kan hasilnya 8. 4, 8. Habis itu 8 tambah 4 hasilnya 12. Nah, 12 ditambah 4 hasilnya 16 dan seterusnya. Yang kedua yaitu 8. 8 ditambah 8 hasilnya adalah 16. Jadi di sini tulis 16. 16 ditambah 8 hasilnya adalah 24. 24 ditambah 8 hasilnya 32. 32 tambah 8 hasilnya adalah 40 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita dapat tentukanlah nilai bilangan yang memiliki kesamaan nilai dan ambil yang paling terkecil. Jadi di sini terlihat bahwa bilangan yang nilainya sama yaitu ada berapa? Ayo kita hitung ya. Bilangan yang sama ada angka 8 dan angka 16 dan angka 24. Nah, untuk menentukan EPB-nya, kita mencari nilai terendah dari nilai yang sama dari kedua bilangan tersebut, yaitu nilai terendahnya yaitu 8. Jadi, KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Selanjutnya, kita cara kedua untuk menentukan KPK yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima merupakan cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Metode untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima adalah dengan mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor yang sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Contoh soalnya. Tentukanlah KPK dari bilangan 20 dan 30. Nah, untuk menentukan soal di atas, kita dapat menggunakan pohon faktor. Jadi, pohon faktorisasi dari 20 adalah 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Selanjutnya adalah bilangan 30. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi faktorisasi dari bilangan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan KPK kita harus mengalihkan semua
bilangan prima pada bilangan kedua bilangan. Jadi KPK dari bilangan 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sehingga didapat hasilnya bahwa 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Hal ini dikarenakan kita mencari jika ada bilangan sama dari kedua bilangan, kita dapat menggunakan pangkat terendah dari bilangan yang sama tersebut. Jadi pangkat yang terendahnya itu pangkat tertingginya, mohon maaf, untuk menentukan KPK dari suatu bilangan, kita dapat menentukannya dengan menggunakan, jika bilangannya sama, kita dapat menggunakan pangkat tertinggi dari bilangan tersebut. Jadi sehingga didapatkan bahwa KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi KPK dari bilangan 20 dan 30 adalah 60. Baik adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kakak masih sedikit terdapat kesalahan. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menonton video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Om Santi 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 Om.